Nah, lingkungan seperti apa sih yang membentuk mental Ibnu Hisham sehingga menjadi ulama yang besar yang berpengaruh? Ibnu Hisham dikenal sebagai seorang yang ahli dalam tata bahasa atau nahwu dan sastra Arab atau balaghah. Penguasaan yang mendalam inilah yang menjadi keunggulan dan ciri khas karyanya. Jadi kalau Ibnu Hisham itu memang tadi sering sekali di situ banyak syair-syair yang kalau kita dengar, kalau yang ngerti ilmu balaghah, ilmu sastra Arab, wah ini orang memang ahli tata bahasa Arab ini, ahli gramatika bahasa Arab, bahkan ahli sastra Arab, karena isinya puitis ya. Beliau tidak hanya sekedar meriwayatkan sejarah, tetapi juga menganalisis, menyunting, dan menyusunnya dengan kerangka bahasa yang baik. Nah, jadi tadi, beliau seorang ketika meriwayatkan, tidak hanya meriwayatkan, tidak hanya asal menceritakan, tapi beliau seorang yang kritis. Ya. Dianalisis dulu, ya. Oh ini kayaknya riwayatnya ini palsu deh, buang. Ini riwayatnya ini kayaknya sahih deh, maka tetap ditetapkan atau ditulis. Itulah kalau ulama terdahulu memang sangat-sangat hati-hati. Selain itu, beliau juga pakar dalam ilmu nasab ya, silsilah atau keturunan, khususnya nasab bangsa Arab Selatan atau Himyar, yang tercermin dari karyanya yang lain yang berjudul Atijan lil Ma'rifah al-Muluk Az-Zaman, yaitu yang maknanya mahkota-mahkota untuk mengenal raja-raja masa lalu. Nah, jadi beliau juga ahli dalam bidang nasab ya. Kalau di tradisi Semitik ya, tradisi di Timur Tengah, itu memang orang sampai sekarang pun tuh masih bangga menyebutkan nasabnya ya. Makanya ada orang-orang zaman dulu tuh ada yang hafal nasabnya atau garis silsilahnya itu sampai kadang 20 keturunan ke atas, bahkan ada yang sampai 50 itu hafal. Makanya nanti di kitab Ibnu Hisham ini nanti ada riwayat Nabi Muhammad ya, dan garis keturunannya ke atas seperti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib sampai nanti bin Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim sampai bin Nabi Nuh sampai bin Sis, Nabi Sis dan bin Adam itu ada. Walaupun nanti di situ banyak perkhilafan ulama di antaranya. Tapi itu memang tradisi Timur Tengah. Nah, mungkin berbeda dengan di sini di Jawa ya, atau di Nusantara kan. Kita paling kan hafal nama bapak, kemudian kakek, kemudian apa? Buyut palingan. Seatasnya buyut apa? Cangga, dan paling gini. Pun jarang kan yang hafal 4 garis keturunan ke atas itu jarang di Indonesia. Tapi kalau orang-orang Arab, kemudian ya selain Arab berarti apa? Yahudi saya kurang tahu ya. Tapi kalau tradisi Semitik itu biasanya memang sangat membanggakan nasab atau keturunan. Ada yang hafal sampai 10 garis keturunan ke atas, ada yang hafal 20, bahkan ada yang hafal 50 lebih.